Berarti selain tiga itu. Maksudnya apa agama bumi? Agama yang diciptakan sama manusia. Karena tadi tidak langsung diciptakan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasil buatan manusia. Biasanya agama ini hasil kebudayaan. Ya, kebudayaan manusia, ada tokohnya, kemudian dikultuskan, dihormati. Ya, kemudian ajaran yang orang tersebut ya dimuliakan, kemudian diamalkan sehingga menjadi sebuah keyakinan. Ya, misalkan ya Buddha, Hindu, ya kemudian Majusi. Ya, jadi agama-agama selain tiga itu semuanya agama arti. Jadi agama ya tadi bahwasanya agama ini adalah sebagai pedoman buat kita semua. Ya, tapi agamanya adalah agama yang benar-benar masih asli, ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi aturan, menjadi pedoman untuk kita sebagai umat manusia. Makanya di sini disebutkan ad-dinun nasihah. Jadi agama itu sebagai nasihat peringatan buat kita, sebagai nasihat buat kita, ya, sebagai pelajaran buat kita. Liman, buat siapa saja ya Rasul nasihat tersebut? Kemudian Rasul menjawab yang pertama adalah nasihat ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat buat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti kita menasihati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nasihat untuk Allah di hadis ini adalah nasihat buat kita bahwasanya Allah itu punya hak. Ya, hak untuk disembah, ya hak untuk senantiasa ya kita laksanakan segala perintahnya. Karena apa? Karena kita bisa hidup itu tadi semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan hak kita sebagai umat manusia. Jadi Allah telah menjalankan kewajibannya ya bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini dari makhluknya Allah semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu kita takut kehilangan rezeki. Karena semua sudah dijamin. Ya, hewan yang liar aja bisa hidup, ya bisa tumbuh. Ya, pohon-pohonan bisa tumbuh semuanya bisa hidup karena semua sudah dijamin. Ya, bayi yang baru lahir langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya senantiasa kita membalas ya nikmat tersebut ya dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu punya hak. Ya, sama seperti kita, terkadang kita nuntut hak kita. Betul enggak, Bu? Ya, kita nuntut hak kita. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut haknya. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menginginkan supaya kita yang pertama kita al-imanu billah, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita nggak usah berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita ya saking jelimetnya, ya saking penasarannya, kadang kita pengen tahu bagaimana sih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah punya singgasana, bagaimana sih singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu kayak apa sih? Ya, ketika ada ayat firman Allah, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti kita berpikiran bahwasanya Allah itu punya tangan. Jadi enggak seperti itu. Jadi dalam hadis Rasulullah kita dijelaskan bahwasanya tafakkaru fil makhluk wa la tatafakkaru fil khaliq. Kita senantiasa berpikir bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berpikir bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh memikirkan Allah itu seperti apa. Ya, kita nggak boleh berpikiran Allah itu singgasananya seperti apa. Ketika Allah punya singgasana berarti Allah duduk ya di singgasananya. Ya. Jadi kalau kita berpikiran seperti itu berarti kita menyerupai Allah ya dengan makhluk. Bahwasanya Allah laisa kamis lihi syai'. Jadi Allah itu nggak bisa diserupai dengan makhluknya. Ya, makanya bahwasanya ulama tafsir, para ulama kita ketika menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya ayat-ayat yang memang maknanya itu harus kita kaji ya dengan kajian yang mendalam,
Makanya para ulama ada yang mereka itu karena saking hati-hatinya mereka tidak menafsirkan ayat tersebut. Ya, misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ulama-ulama yang menjaga diri mereka dari menafsirkan hal-hal yang memang mereka takut salah. Jadi mereka cukup meyakini bahwasanya ada ayat tersebut, ya, dan tidak ditafsirkan dengan tangan seperti tangannya kita manusia. Itu bagaimana nanti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada ulama yang menafsirkan, tapi menafsirkannya bukan tangan Allah, bukan tangan kita sebagai sama seperti tangannya manusia atau tangan makhluk Allah, tapi ditafsirkan misalkan yadun itu dengan al-quwwah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan al-qahru, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak usah memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus kita pikirkan bagaimana kita bisa beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kenapa kita harus beriman? Karena Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberi makan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita semua. Ibu kalau nemu anjing di jalan, kalau dikasih makan misalkan sampai 3 bulan, ibu ngasih anjing itu terus makan, kira-kira anjing itu jadi kenal sama kita, jadi nurut sama kita apa enggak? Nurut nggak, Bang Haji? Iya. Jadi nggak usah dibawa pulang, pokoknya kita setiap hari datang untuk kita kasih makan ke anjing tersebut. Kira-kira anjingnya nurut apa enggak? Nurut. Ya, jadi kenal sama kita, nurut ya sama kita. Itu kalau dikasih makan tiap hari, 3 bulan dong, atau bisa kurang dari itu 2 bulan juga udah kenal sama kita. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngasih kita makan. Ya, ngasih kita makan. Udah berapa lama Allah ngasih kita makan? Kecil sekarang. Dari lahir. Sekarang umur berapa lagi? Gocap. Udah 50 tahun. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih makan. Tapi alhamdulillah lagi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam taat ibadah, membimbing anak istri semua, para jamaah, saudara semua, ya diingatkan, saling menasehati. Ya, subhanallah. Tapi banyak orang yang ketika dikasih makan sama Allah malah dia lupa sama Allah. Yang malah jauh, malah sombong. Ya, malah nggak mau mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah dia sombong. Ya, padahal kita tadi ya makhluk, ya hanya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi nasihat kepada Allah yang pertama, kita iman kepada Allah, kemudian kita tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarkul ilhad fi sifatihi, tadi kita jangan sampai menyerupai Allah dengan makhluknya, ya. Makanya di surah Al-Ikhlas kan qul huwallahu ahad. Kenapa Allah nggak pakai kalimat wahid? Kenapa ayat itu nggak bilangnya qul huwallahu wahid? Wahid artinya apa? Satu. Ya, kalau ahad juga satu sebenarnya. Tapi memang kita diartikan sebagai yang esa. Ya, kalimat bahasa Indonesianya esa. Tapi sama-sama satu artinya. Kenapa? Karena kalau wahid itu masih ada yang selanjutnya, wahid, isnain, salasah, sampai terus. Ya, kalimat wahid. Tapi kalau ahad itu nggak ada. Ya, hanya ahad. Makanya qul huwallahu ahad. Makanya ketika Sayyidina Bilal ya disiksa, ya di padang pasir, ditindihin batu besar, disiksa. Makanya ucapan yang terucap dari lisannya adalah ahadun ahad. Jadi enggak wahid ya. Tapi ahad. Karena tadi artinya satu, cuman satu itu enggak ada lagi setelahnya dan enggak ada sesuatu sebelumnya. Ya. Kalau wahid masih ada sifar itu 0. Ya, setelahnya tadi masih ada isnain, salasah, arba'ah, ya. Makanya di situ Allah pakai kalimat tafsirannya, ya, kalimatnya tadi
Qul huwallahu ahad, kita tafsirkan sebagai sesuatu yang esa, ya. Jadi kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan Allah dengan makhluk, jadi Allah ini mensifati makhluknya berpasang-pasang, ya, supaya membedakan bahwasanya Allah ini esa, tapi makhluknya berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada siang, ada malam. Jadi kalau Allah itu sama dengan makhluknya, untuk apa kita sembah? Betul nggak, Bu? Jadi logikanya seperti itu. Kalau sesuatu ini sama dengan kita, ya, dari sifatnya, ya, ataupun dari yang lainnya, maka untuk apa kita sembah, ya? Karena sama dengan kita. Makanya Allah membedakan dirinya dengan esa, kemudian makhluknya dengan berpasang-pasang, ya. Kemudian wasafahu bi sifatil kamal wal jalal, ya. Kemudian tadi bahwasanya Allah punya sifat, ya, dan nama-nama yang harus kita, ya, kenal, ya, harus kita baca, kemudian kita tadabburi maknanya. Kemudian al-ikhlasu, ya, fi ibadah, kita ikhlas senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzih subhanahu wa taala min jami'in naqais. Jadi kita enggak boleh, ya, menyebutkan bahwasanya Allah itu punya kekurangan. Jadi kita membersihkan diri kita, ya, dari prasangka-prasangka yang buruk. Ya, kadang kita bilang Allah ini enggak adil. Allah enggak adil nih. Allah enggak sayang sama saya. Ya, ada nggak, Bu, yang orang yang bilang begitu? Banyak. Ya, banyak. Yang menyalahkan Allah. Ya, ketika lagi sakit bilangnya lagi diuji sama Allah. Ketika udah sembuh lupa sama Allah. Ibu kalau ditanya udah enakan belum? Ya, pasti jawab udah enakan. Ya, kemarin berobat ke dokter jadi mendingan. Ya, kemarin berobat ke dokter, cocok di sono, enak obatnya, jadi mendingan. Ya, pas ditanya pas sakit, lagi diuji sama Allah, dikasih sakit, pas sudah sembuh, ya udah mendingan, ya udah enakan. Kemarin berobat ke dokter, ya, seakan-akan yang nyembuhin adalah dokter. Ya, padahal dokter, ya, nggak tahu apa-apa kan. Penyakit kita nggak tahu, yang pernah kita bahas, ya, dokter itu ya tahu penyakit dari kita. Ibu sakit apa? Kalau Iya. tahu mah iya. Ini tenggorokan.